されるとこになります。Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Matsuka, yaitu seorang guru memasak yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas memasak. Di saat mengajar, ada salah satu murid bernama Tashiro yang sedang melamun. Matsuka pun menegurnya untuk kembali mengerjakan tugas yang sudah dia berikan. Lalu Tashiro memberitahunya, jika dirinya telah mendengar suara lonceng yang seolah seperti ingin berbicara kepadanya. Matsuka malah tidak percaya dengan perkataan Tashiro, dia pun menyuruhnya kembali melanjutkan tugas tersebut. Lalu ketika jam pelajaran selesai, Matsuka dibuat terdiam dengan alasan yang tidak jelas. Dan ternyata, ia samar-samar juga mendengar suara lonceng yang sebelumnya dibicarakan oleh Tashiro. Namun di sini, Matsuka tidak terlalu memperdulikannya. Lalu ketika akan meninggalkan gedung les memasak tempat dia mengajar, kedua murid siswi berkata jika tadi si Tashiro menanyakan alamat rumah dari Matsuka. Tapi melihat tingkahnya Tashiro yang aneh, mereka pun menolak memberitahu alamat rumah dari Matsuka. Di hari libur mengajar, Matsuka menemui seorang pria perwakilan dari sebuah restoran yang ingin menginterview dirinya agar dia bisa bekerja di restoran dari perwakilan tersebut. Dengan percaya diri, Matsuka pun menjelaskan keahliannya memasak hidangan Perancis, khususnya di menu makanan Perancis yang bernama Bistro Filet. Di sini, Matsuka sangat percaya diri jika dia bisa membuat restoran dari perwakilan tersebut akan semakin sukses. Lalu orang itu pun menjawab bahwa dia akan memberitahu pemilik dari restoran tersebut berupaya untuk merekomendasikan Matsuka agar bisa bekerja di sana. Keesokan harinya, Matsuka kembali mengajar dan memperlihatkan tutorial mengolah gandum di hadapan para muridnya, dengan sedikit menyayat adonan gandum agar mendapat ciri khas dari masakan tersebut. Akan tetapi, bukannya Tashiro menyayat adonan gandum seperti yang diperagakan oleh Matsuka. Di sini Tashiro malah mencocol-cocol adonan gandum tersebut. Matsuka pun kembali menegurnya. Lalu dengan senyuman anehnya, Tashiro pun mengakuinya bahwa separuh otak miliknya sudah diganti dengan mesin, lalu menunjukkan bekas operasi di lehernya yang kini sudah menghilang. Alasan dengan hal tersebut, agar mesin itu bisa mengendalikan dirinya. Namun karena mesin yang dipasang hanya separuh, hal itu pun membuat Tashiro masih bisa mengontrol dirinya. Mendengar hal itu, tentu saja Matsuka tidak percaya, menganggap dia cuma bercanda saja. Kemudian, untuk membuktikan agar Matsuka lebih percaya, Tashiro pun mengambil pisau untuk memperlihatkan mesin yang ada di dalam kepalanya. Dengan mengerikan, ia menusukkan pisaunya pada kepalanya. Yang tentu itu membuat semua murid termasuk Matsuka pun terkejut, dan tentunya Tashiro pun tumbang dengan berlumuran darah. Pasca kejadian tersebut, seorang detektif bernama Otsuki menghampiri Matsuka. Di sini Otsuki bertanya, apakah insiden seperti Tashiro ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Matsuka pun menjawab bahwa itu tidak pernah terjadi. Karena menurutnya, tempat ini merupakan tempat untuk orang-orang menenangkan diri, dan menghilangkan aura negatif pada tubuh mereka dengan melakukan kegiatan memasak. Keesokan harinya, Matsuka tampak sedang mengajarkan cara untuk memotong ayam dengan benar kepada muridnya yang bernama Akemi.
でもやってみましょう。先生がやれというならやり。Namun meskipun ia sudah dikasih tahu tutorial itu, Akemi tetap merasa tidak bisa melakukannya. やっぱり苦手です。無理なら省略しましょうか。 Matsuka pun membebaskan Akemi untuk memotong ayam semampunya. Tapi anehnya, si Akemi ini tiba-tiba marah-marah tak jelas pada Matsuka. 省略されるとバカてるような気になります。 Ia meminta penjelasan yang logis tentang cara memotong ayam kepada dirinya. Karena seharusnya cara memotong adalah hal dasar untuk bisa memasak, jadi dia ingin minta penjelasannya secara rinci. 説明してもらわないと納得できないたちなんで。生きたままのとまだ理解できますけど。中途半端なしてある手みたいなのがですか? Kemudian tanpa diduga, ketika Matsuka membelakangi Akemi, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Matsuka menikam Akemi dengan sadis. Meskipun Akemi berupaya untuk kabur, Matsuka tak melepaskannya begitu saja. Dengan brutalnya, ia menikam Akemi berkali-kali hingga ia benar-benar tewas. Setelah itu, dia membungkus tubuh Akemi dan menyeretnya ke bagian ruang penyimpanan. Setelah itu, ia membawanya ke suatu tempat dengan mobilnya. Ia pun menguburnya di sebuah semak-semak, lalu segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ketika di rumah, Matsuka pun bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia bersikap normal kepada keluarganya, layaknya dia kesehariannya hanya menjalankan aktivitas seperti biasanya. Seperti mengobrol bersama istrinya, lalu makan bersama-sama dengan anak dan istrinya. Istrinya pun tentunya tak mencurigainya. Keesokan harinya, ketika di tempat kelas memasaknya, salah satu siswinya berkata jika detektif Otsuki kembali datang ke sini untuk mencari informasi Akemi yang telah hilang sejak kemarin. また刑事さんが来てたんです。生徒の菱田明美さん、家族から捜索願いがあるから家に帰ってられないみたいで。 Tiba-tiba, salah satu muridnya datang memberitahu pada Matsuka bahwa dirinya sedang ditunggu oleh Akemi di ruang kelasnya. 来てましたよ、菱田さん。本当に？そうか先生、待ってらっしゃいます。こっちです、こっち。 Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, Akemi sudah dibunuh oleh Matsuka. Matsuka yang penasaran pun mencoba menghampirinya dengan bergegas-gegas. Dan ketika mereka mengecek ruangan tersebut, ternyata Akemi tidak berada di sana. Siswi yang mengaku melihat Akemi pun langsung dibuat bingung. Dia juga menunjukkan bahwa Akemi tadi duduk di kursi itu. Dan seketika itu, tanpa sebab siswi itu malah terlihat ketakutan dan langsung lari meninggalkan kelas. Sedangkan Matsuka tiba-tiba menjerit histeris tanpa kejelasan, seolah-olah telah melihat sesuatu di situ yang sangat mengerikan. Tapi sayangnya kita tidak diberitahu apa yang sudah mereka berdua lihat. Matsuka pun tentunya langsung kabur dari kelas itu. Dan di saat sedang kabur, tiba-tiba langkah Matsuka terhenti tepat di depan pintu keluar. Kemudian dia pun mendekati cermin yang ada di sana. Lagi-lagi, di sini kita dibuat penasaran, sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Matsuka. Karena dia hanya berdiri sambil menatapi cermin tersebut. Tidak lama kemudian, dia kembali berjalan keluar. Lalu di luar gedung tersebut tanpa diduga, Detektif Otsuki sedang berada di sana untuk menyelidiki tentang kasus hilangnya Akemi. Matsuka sensei. 菱田さんの捜索願い。仕事ですから。僕はこれで。はい。それじゃあ。 Dikarenakan tidak ada bukti yang mengarah kepada Matsuka, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Matsuka kembali melakukan interview untuk lamaran kerja sebelumnya itu. Namun interview kali ini agak berbeda. Karena tanpa alasan yang jelas, si pemilik restoran itu malah tidak tertarik sedikit pun dengan cara penyampaian Matsuka. Lalu dia pun meninggalkan Matsuka begitu saja tanpa rasa hormat. Tepat ketika mereka telah pergi, salah satu pelanggan yang ada di sana, tiba-tiba
Membawa pisau miliknya berusaha akan menikam pelanggan lain di situ. Untungnya pelanggan lain dapat menggagalkan aksi pria tersebut. Matsuka yang melihatnya pun hanya terdiam saja. Tidak hanya itu, pada saat di rumah, ia sempat jalan-jalan keliling rumahnya. Melihat anaknya duduk terdiam dengan raut muka yang begitu aneh. Dan kondisi istri Matsuka pun juga dengan raut muka yang begitu aneh. Lalu suara lonceng tersebut kini kembali terdengar. Sembari berjalan, pandangan Matsuka terfokus ke sebuah ruangan yang ada di rumahnya. Tapi ketika dicek, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Sesaat kemudian, ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya. Ketika Matsuka ingin memeriksanya, ternyata bel LCD di rumahnya tiba-tiba error. Hal itu pun membuat Matsuka sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, bel rumahnya pun kembali berbunyi. Kali ini Matsuka pun memberanikan dirinya untuk membuka pintunya. Dan tentunya, tidak ada siapapun di sana. Dirinya pun juga melihat di sekitar komplek rumahnya. Yang tentunya juga tidak ada siapapun di situ. Yang ada, hanya suara berisik yang cukup aneh. Dan untuk memastikan hal tersebut, Matsuka pun kembali mengecek dalam rumahnya. Tapi tetap dia tidak menemukan siapapun. Dan akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali masuk ke rumahnya. Dan endingnya, kita tidak diperlihatkan lagi apa yang terjadi kembali, alias endingnya menggantung. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Camp. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk mendapatkan notif video selanjutnya. Dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan sekeluarga.